Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku pemirsa setia Budi Ikan, pada hari ini kita ingin menyampaikan bagaimana cara budidaya ikan yang benar. Nah, yang benar menurut kami ya pemirsa ya. Jadi yang paling terpenting pemirsa, paling penting dan sangat penting itu adalah satu, airnya pemirsa. Airnya cari air yang betul-betul dari sumber ataupun dari sungai yang memang tidak tercemar dengan bahan kimia, baik itu sisa cucian ataupun jangan sampai sisa konveksi ya pemirsa ya. Kalau sisa konveksi tekstil berbahaya pemirsa, karena itu sangat berbahaya bagi si ikan, kelangsungan hidup si ikan. Airnya dulu kita cari. Kalau ini menggunakan sumur bor ya pemirsa ya. Ini menggunakan sumur bor yang di dalam patung itu, di tengah-tengahnya itu ada sumur bornya, mengisi kolam ini, termasuk kolam yang belakang-belakang sana pemirsa. Nah, ini yang perlu saya luruskan kepada pemirsa setiap Budi Ikan. Keuntungan sebenarnya sangat-sangat kecil kalau kita tidak pintar pemasaran. Nanti di urutan yang nomor 3 itu pemasaran pemirsa. Yang kedua adalah bibit dan bobotnya ikan. Bibit bobotnya ikan itu penting pemirsa. Bibitnya harusnya indukan daripada si ikan nila ini harus matang gonat ataupun sudah tua. Paling tidak 1 tahun 5 bulan, 1 tahun 2 bulan, ataupun hampir 2 tahun pemirsa. Karena ikan nila ini kalau tidak dikasih makanan yang berprotein tinggi pun susah besarnya pemirsa. Jadi bibit juga menentukan, pakan itu menentukan. Jadi sehari 3 kali min-minnya pemirsa. Paling min itu 2 kali. Memberi pakan itu jam 8 setelah matahari keluar pemirsa. Setelah itu jam 12, jam 1, dan nanti yang terakhir mungkin ba'da asar. Kalau terlalu pagi tidak bagus. Jangan memberikan pakan saat turunnya hujan pemirsa. Hujan turun deras itu jangan memberi pakan ikan, karena di situ akan berbahaya tentunya bagi si pengusaha ikan itu. Jadi harus benar-benar kita ini kontrol pemirsa. Jadi tadi airnya, kedalaman air pun penting pemirsa, tidak asal. Kalau dia cetek ikan nila ini cepat beranak, dan kalau cepat beranak maka ikannya tidak menjadi besar, sulit membesar, dan seandainya beranak pun anaknya tidak banyak anakannya. Jadi harus kita kendalikan selama umur 2 bulan itu ke sana itu ikan jangan sampai beranak. Itu penting saudaraku. Kalau sampai beranak sudah ikannya tidak menjadi besar. Jadi pengawasan dari umur 1, 2 bulan sampai 6 bulan itu harus benar-benar diawasi supaya tidak beranak. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa setia Budi Ikan. Terus yang ini pemirsa yang perlu saya sampaikan lagi, pemirsa jangan sampai terpengaruh dengan orang yang katanya memelihara ikan nila itu menguntungkan. Jangan pemirsa, karena banyak orang pintar ngomong tapi buktinya nggak bisa ataupun nggak bisa membuktikan, hanya bicara saja. Jadi yang terpenting adalah pemasaran ikan supaya kita jualnya bisa minimal itu 35.000, syukur alhamdulillah sampai 40.000. Karena pemasaran ini penting saudaraku. Kalau hanya harga 23.000, 25 itu masih minus. Sebenarnya kesalahan ini sih kesalahan pemerintah pemirsa. Kenapa? Tidak ada subsidi pakan untuk ikan. Subsidi pupuk ada, subsidi BBM ada, bahkan pemirsa, BPJS pun ada. Tapi kalau untuk ikan ini kok tidak ada? Padahal ini juga petani loh pemirsa. Kita ini petani ikan. Bedanya bukan padi, tapi kan kita petani, orang nggak mampu. Yang pengusaha aja pemirsa kalau lagi mati masal aja rugi loh pemirsa, apalagi kita. Faktor yang paling menentukan keberhasilan kita adalah pakan. Kalau kita pakai pakan murahan yang baunya tidak amis, untungnya sedikit. Kalau baunya amis, mahal. Nah, akhirnya apa? Kita yang rugi. Nah, ini untuk tentang budidaya ikan. Perlu betul pemirsa saya sampaikan ini, karena ini menyangkut kepentingan kita selaku daripada pembudidaya ikan nila. Ikan apapun pemirsa. Kalau kita tidak benar-benar maka kita akan menjadi rugi.
Ini yang perlu digarisbawahi, yang perlu saya sampaikan. Nah, mari kita bersama-sama, saudara-saudaraku, pemirsa, kita harus pintar-pintar menyiasati supaya ikan ini menguntungkan buat kita. Karena semua nanti yang dicari adalah keuntungan. Tuh, jangan lupa kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, karena yang menciptakan langit dan bumi beserta ini, pemirsa, beserta binatang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa membuatnya. Ini Allah, pemirsa. Kita harus bersungguh-sungguh supaya kita mendapatkan keberkahan. Jadi sambil kita berdoa, pemirsa, jangan kita hanya berpangku tangan. Berdoa apa saja. Doa sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal qalbi ghaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal qalbi ghaini, ya mu'ayat ya mu'majjan, ya imam kiblat ini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Barakallah. Makasih banyak kepada pemirsa setia Budi. Semoga kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya doakan ya Allah yang subscribe ya Allah, panjangkan umurnya dan jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Dengan doa selamat dan doa tolak bala hamba-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma win alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwa hisab ya Allah. Allahumma ba'ana qola'a wal bala'a wal fasha'a wal munkara wa syuyufal muqtalibata wa sadaida wal minhana madhara minha wa mabatona min baladina hada khasa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadiniya wa ala kuliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bil barokati al-fatihah saudaraku. Tabarakallah. Selamat bertemu kembali dengan kami Setia Budi Ikan.